Sebagian orang Tionghoa di Indonesia bisa berbahasa dialek Tiongkok, tapi jumlahnya sangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome my YouTube channel, selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe dalam channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction, saya mendoakan kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini, semoga Anda sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, sukses dunia dan akhirat, guys. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Why Indonesian Chinese Can Speak Chinese. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Nesos Media. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Nesos Media dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang mempena, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! Wow, ini perayaan Imlek ya? Berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010, ada sekitar 2,8 juta keturunan Tiongkok atau Cina di Indonesia, sekitar 2% dari total populasi Indonesia. Mereka disebut dengan sebutan etnis Tionghoa yang sekarang diambil dari dialek Hokkien. 2002, guys. Dalam bahasa Mandarin dibaca Chonghua. Pertanyaannya, apakah orang-orang Tionghoa di Indonesia bisa berbahasa Cina atau Tiongkok? Sebagian orang Tionghoa di Indonesia bisa berbahasa dialek Tiongkok seperti Ken, Hakka atau Ke, dan juga Kantong. Oke, ramai juga yang boleh berbahasa Tapi rupanya. jumlahnya sangat sedikit. Tapi tidak ramai. Oke. Hari ini saya akan menceritakan kenapa orang-orang Tionghoa di Indonesia tidak bisa berbahasa Mandarin atau bahkan dialek sekalipun. Orang dari Tiongkok pertama datang ke Indonesia sejak abad ke-13. Mereka membentuk suatu komunitas di Lasem, Jawa Tengah, yang nantinya disebut sebagai Tiongkok Kecil. Waktu itu mereka hidup dan bekerja berdampingan dengan penduduk setempat atau biasa disebut pribumi. Perkawinan antar etnik juga adalah hal yang lazim terjadi pada waktu itu. Tapi karena pemerintahan kolonial Belanda, mereka diklasifikasikan berdasarkan suku atau ras. Orang Eropa berada di puncak, diikuti Timur Asing, termasuk Tionghoa, lalu pribumi di kelas terendah. Saya akan menjelaskan masalah ini di video saya yang lain. Intinya, pembagian golongan ini berperan besar terhadap peraturan-peraturan diskriminatif di kemudian hari. Setelah Indonesia merdeka, Presiden pertama, Soekarno, melarang orang Tionghoa untuk berbisnis di luar daerah perkotaan. Lalu di bawah pemerintahan Presiden kedua, Soeharto, yang kemudian memerintah selama 32 tahun di Indonesia, masyarakat Tionghoa semakin ditekan. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Bahkan dilarang untuk melakukan tradisi-tradisi Tionghoa. Segala sesuatu yang berbentuk Tionghoa dilarang, termasuk bahasa. Berbicara bahasa Mandarin atau dialek lain di depan umum bisa menjadi hal yang sangat berbahaya saat itu. Sekolah-sekolah yang tadinya menggunakan bahasa Mandarin pun dilarang. Bahkan tidak boleh menjadi mata pelajaran sekalipun. Kondisi ini membuat orang Tionghoa tidak punya kesempatan belajar bahasa Mandarin. Dialek pun hanya bisa dipakai di rumah. Setelah Soeharto turun lalu digantikan oleh Habibie, kemudian oleh Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid pada tahun 1999, peraturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dihapuskan. Bahkan tahun baru Cina atau Imlek dijadikan hari libur nasional. Sekolah-sekolah yang kebanyakan muridnya berisikan orang-orang Tionghoa pun mulai menjadikan bahasa Mandarin sebagai salah satu mata pelajaran. Bahkan kursus-kursus bahasa Mandarin pun semakin marak. Meskipun begitu, generasi muda Tionghoa sudah terlanjur nyaman menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Kebanyakan dari mereka sama sekali tidak tertarik. Lagi pula, mereka sudah merasa bahwa mereka adalah orang Indonesia, bukan orang Tiongkok.
Tiongkok hanyalah bagian dari sejarah mereka. Nah, begitulah sedikit cerita tentang Tiongkok kenapa hanya orang menjadi Tionghoa di sebagian Indonesia daripada tidak sejarah bisa mereka. berbahasa Mandarin Oke. atau bahkan Ini dialek. faktanya, guys. Semoga membantu rasa penasaran teman-teman semua. Silahkan like jika teman-teman suka dengan konten ini, dan dislike jika teman-teman tidak suka. Dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih. Demikianlah video daripada channel Nesos Media, guys. Video ini lebih membicarakan soal fakta, guys. Kenapa Cina Indonesia tidak boleh berbahasa Cina? Kalau kita melihat dari segi jumlah penduduk Tiongkok yang ada di Indonesia, pada tahun 2010, 2,8 juta jiwa warga Tiongkok yang berada di Indonesia. Pada tahun 2021, 7,6 juta penduduk warga Tiongkok yang berada di Indonesia. Ini merupakan peningkatan yang sangat tinggi dalam tempo 11 tahun, guys. Pada 2,8 juta pada 2010, 2021 dia meningkat kepada 7,6 juta jiwa. Dan warga Tiongkok dengan jumlah 7,6 juta jiwa ini mewakili 2% daripada total populasi yang ada di Indonesia, guys. Kalau kita melihat dalam video ini, dia mengatakan bahwa Tionghoa yang ada di Indonesia, perkataan Tionghoa berasal daripada dialek Hokkien dalam Mandarin dan disebut sebagai Zonghua. Ini menceritakan tentang bagaimana perkataan Tionghoa itu wujud, guys. Berasal daripada dialek Hokkien dalam bahasa Mandarin yang disebut Zonghua. Persoalannya, warga Tionghoa yang ada di Indonesia bisa atau enggak berbahasa Cina. Kalau kita melihat secara keseluruhan dalam video ini, mengatakan bahwa hanya sebahagian kecil warga Tionghoa di Indonesia yang bisa berbahasa Tiongkok atau Cina. Selebihnya hanya bisa berbahasa Indonesia, guys. Di Malaysia, semua warga Tionghoa yang ada di Malaysia kesemuanya boleh berbahasa Cina, guys. Dan kesemua warga Cina yang ada di Malaysia semua boleh berbahasa Malaysia, namun tidak selancar seperti mana warga Tionghoa yang ada di Indonesia dalam berbahasa Indonesia. Kenapa warga Tionghoa yang ada di Indonesia tidak bisa berbahasa Tionghoa? Kalau kita melihat dari segi sejarah, setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno melarang warga Tionghoa berbisnis di luar kota. Sewaktu pemerintahan Soeharto, selama 32 tahun, masyarakat Tionghoa ditekan dan tidak boleh menduduki posisi tinggi di dalam pemerintahan kerajaan. Dalam masa yang sama, dilarang melakukan aktiviti tradisional Tionghoa, termasuk berbahasa Tionghoa. Pada tahun 1999, tekanan terhadap warga Tionghoa telah pun ditarik balik waktu pemerintahan Habibie dan disambung oleh Gus Dur. Pada waktu itu, etnis Tionghoa telah pun diiktiraf dan juga dinaiktarafkan sebagai warga negara Indonesia dan diberi hak kebebasan untuk berbahasa Tionghoa, dan juga budaya Tionghoa boleh dibuat di Indonesia, guys. Apabila mereka telah melalui tempoh masa yang panjang dalam berbahasa Indonesia. Walaupun diberi kebebasan sewaktu pemerintahan Gus Dur dan juga Habibie untuk melakukan aktiviti seperti mana warga Tiongkok yang ada di China dan juga warga Tiongkok yang ada di Indonesia. Namun, bahasa Indonesia telah menyerap masuk kepada generasi muda warga Tionghoa yang ada di Indonesia, guys. Ini menjadi penyebab kepada mereka lebih senang untuk terus berbahasa Indonesia ketimbang mereka mempelajari semula bahasa Tionghoa, guys. Kenapa mereka lebih senang berbahasa Indonesia ketimbang berbahasa Tionghoa ataupun bahasa Mandarin? Karena mereka telah pun lama berada di Indonesia dan mereka menganggap bahwa mereka adalah warga Indonesia, dan setelah pemerintah mengiktiraf mereka sebagai warga Indonesia, maka warga Tiongkok yang ada di Indonesia lebih senang dan lebih selesa sekiranya mereka terus dengan berbahasa Indonesia dan menghiraukan tentang bagaimana untuk belajar bahasa Tionghoa, guys. Namun ada di kalangan warga Tionghoa yang ada di Indonesia tetap bisa berbahasa Tionghoa, guys. Kesimpulannya, apabila perkembangan tamadun warga Tionghoa yang ada di Indonesia daripada pemerintahan Soekarno
kepada Soeharto. Ini merupakan sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh warga Tionghoa, di mana di sini bermulanya titik perubahan budaya kepada warga Tionghoa yang ada di Indonesia. Namun apabila pemerintahan Habibie dan juga Gus Dur, mereka telah pun diberi kebebasan semula untuk menjalankan aktiviti normal mereka sebagai warga Tionghoa, namun mereka telah pun terlanjur menyayangi bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia, maka mereka tetap terus dengan budaya Indonesia dan mereka bukannya melupakan, tapi mereka terlanjur mencintai bahasa Indonesia, guys. Itu yang menyebabkan warga Tionghoa di Indonesia tidak boleh berbahasa Cina ketimbang berbahasa Indonesia, guys. Mereka lebih fasih berbahasa Indonesia ketimbang berbahasa Tionghoa. Itu sedikit sebanyak kenapa dan mengapa warga Tionghoa yang berada di Indonesia nggak bisa berbahasa Cina, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di video yang datang. Assalamualaikum, bye-bye.